Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf, Ketua Majelis Syuro PKS, Saudara Muhammad Sohibul Iman, beserta jajaran seluruh Majelis Syuro PKS yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan. Wakil Ketua MPR RI, Saudara Hidayat Nur Wahid, dan Saudara Edi Baskoro Yudhoyono. Tokoh-tokoh PKS yang hadir, Saudara Ahmad Saiku, Presiden PKS 2020-2025. Wakil Ketua Majelis Syuro, Saudara Suhama. Wakil Ketua Majelis Syuro, Saudara Aunur Rofik. Sekretaris Jenderal PKS, Saudara Muhammad Khalid. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, lebih dikenal AHY. Penerus SBY. Kok saya nggak disingkat ya? PS 08 aja, 8. Tapi angka 8 itu selalu hadir di hidup saya. Contoh, ya, saya pidato di PBB itu, majelis itu, ya, sidang umum, ya, General Assembly yang ke-80. Hari ini adalah Munas ke-6. Benar? 6 ya? Tanggalnya 29. Benar? 2 tambah 9 adalah 11. Iya kan? 11 itu 2. September 9 kan? 2 tambah 9, 11. 2 kan? 2025, 9. Benar? Tambah 2, 11. 2 kan? 2 tambah 6, 8. Jadi memang hari baik. Seharusnya saya diundang kemarin, benar ya? Tapi kalau kemarin nggak jumlahnya nggak 8. Jadi terima kasih PKS berkenan menerima saya sehari setelah itu. Kan nggak bisa saya ngarang ini, ya kan? Ini kalau orang Jawa bilang tondo-tondo. Ini presiden kalau kasih sambutan harus serius kan? Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan, Profesor Yasirli. Silakan duduk. Udah hampir setahun, udah santai aja Pak, relax. Kopassus itu dulu. Saudara-saudara, saya terkesan sama PKS. Kenapa? Waktu PKS gabung di koalisi kami, ya kan? Setelah merantau sebentar, kembali.
Setelah gabung, ya kan, saya minta silakan ajukan kader yang terbaik untuk di kabinet, iya kan? Saya pikir pasti, ya kan, kader politik, entah tokoh-tokoh yang terkenal, yang disampaikan profesor dari ITB. Boleh juga PKS ini. Jadi ternyata PKS ini juga punya suatu rasa tanggung jawab besar kepada negara. Yang diajukan teknokrat, ya, teknokrat. Walaupun saya percaya di semua partai banyak juga yang teknokrat, yang capable, dan saya alhamdulillah terima. Jadi saudara-saudara, terima kasih PKS sampai sekarang yang saudara tunjuk berprestasi, bekerja dengan sangat baik. Ya. Walaupun saya perhatikan menjelang 1 tahun rambut putihnya tambah banyak gitu. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Infantri Teddy Indra Wijaya. Para anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya muliakan para pimpinan ormas Islam yang hadir di sini. Terutama yang saya banggakan, para pengurus Dewan Pimpinan tingkat wilayah Partai Keadilan Sejahtera, seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera, beserta seluruh keluarga besar PKS dimanapun saudara berada. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Sholawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Imam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan ini. Ini kehormatan yang besar bagi saya. Saya minta maaf tidak bisa hadir kemarin, tapi saudara-saudara sangat baik hati mempersilahkan saya hadir hari ini. Saudara-saudara, kita hadir, kita hidup dalam keadaan sekarang yang kita sama-sama merasakan. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan dengan ancaman. Perang di mana-mana terjadi. Perang dahsyat yang di luar bayangan kemanusiaan kita. Bahkan di Eropa mereka sangat khawatir meletusnya perang dunia ketiga dengan perang nuklir. Saudara-saudara sekalian, bencana kemanusiaan, katastrof, di mana puluhan ribu ibu-ibu, anak kecil, orang tua yang tidak berdosa menjadi korban yang luar biasa. Ini terjadi, saudara-saudara sekalian, ini terjadi di tengah bangsa kita sedang membereskan rumah tangga kita, sedang membereskan diri kita sendiri, sedang
membereskan kehidupan kita. Saudara-saudara, kita merasakan semua kekurangan-kekurangan bangsa kita. Dalam pidato saya pertama di hadapan MPR RI waktu saya disumpah, dilantik, saya sudah mengatakan kita harus berani menghadapi, menatap, melihat kekurangan kita sendiri. Kita harus berani melihat kekurangan bangsa kita sendiri. Kadang-kadang melihat kekurangan, melihat ketidakbenaran itu sangat sulit. Kadang-kadang kita tidak mau melihat kekurangan. Saudara-saudara sekalian, kita merasakan semua. Seluruh bangsa kita merasakan kekurangan-kekurangan tersebut. Kita merasakan, selalu kita mengerti dan memahami bahwa negara kita penuh dengan kekayaan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagian cukup besar dari rakyat kita belum menikmati kekayaan tersebut. Sebagian rakyat kita masih hidup dalam kesusahan, masih hidup dalam kesulitan, masih hidup dalam kemiskinan. Kita menyadari hal itu. Masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang diutarakan oleh banyak pakar di mana-mana, kita fahami. Saudara-saudara fahami. Karena itulah saudara berpolitik. Saya ingatkan, apa arti politik? Arti politik dalam ilmu, ya, arti politik, kalau kita buka buku-buku, arti politik adalah keinginan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik. Keinginan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti yang murni dari politik. Tapi ternyata karena manusia penuh dengan nafsu, penuh dengan naluri-naluri yang ingin dominasi, ingin berkuasa untuk kepentingan sendiri, terjadi pengertian yang negatif. Artinya adalah bahwa politik adalah keinginan merebut kekuasaan dan bahkan dengan segala cara. Benar, politik adalah berurusan dengan kekuasaan. Tapi kekuasaan itu harus diminta dari rakyat. Rakyat harus memberi kekuasaan secara sukarela, secara legowo, secara ikhlas. Baru si penerima kekuasaan harus menerima kekuasaan dan menggunakan kekuasaan dengan searif-arifnya, dengan sejujur-jujurnya, dan dengan seutuhnya bekerja untuk yang memberi kekuasaan tersebut. Baru suatu negara itu berhasil. Negara ada berapa macam di dunia ini? Negara yang berhasil dan negara yang tidak berhasil. Tentunya kita ingin jadi negara yang berhasil. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Presiden PKS, negara yang berhasil adalah negara di mana semua rakyat bisa hidup dalam kecukupan. Kemakmuran dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita. Jadi saudara-saudara, PKS sebagai partai politik dengan Demokrat, dengan Gerindra,
dengan partai-partai lain, kita membentuk partai politik, karena itu adalah pilihan kita sebagai bangsa. Kita memilih hidup secara demokrasi. Demokrasi yang kita pilih adalah demokrasi melalui keterwakilan. Pelaku demokrasi adalah partai-partai politik. Dan kita lakukan melalui kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diberikan melalui pemilihan umum dan pemilihan daerah. Ini konsensus, ini kesepakatan, ini keputusan politik. Jadi, kalau kita ingin berhasil sebagai bangsa, kita harus sepakat dengan hal ini. Dan kita harus konsekuen dengan hal ini. Dan kita harus patuh dengan keputusan rakyat. Saudara-saudara sekalian, dalam kurun waktu 80 tahun kita telah mengalami pasang surut, kita pernah mengalami perang ideologi, kita pernah mengalami perang saudara, kita pernah mengalami gangguan-gangguan dari mana-mana, tapi alhamdulillah kita sekarang utuh, kita sekarang kuat, kita sekarang masih berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita mengerti banyak kekurangan. Antara lain, kita tidak bisa pungkiri korupsi masih sangat berlaku di bangsa kita ini. Memang kita mengerti hampir semua negara ada korupsi. Tapi korupsi di kita harus kita akui. Menurut saya dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Rakyat sudah mengerti, rakyat tahu, dan pemerintah yang saya pimpin, saya sendiri sebagai mandataris, penerima mandat dari rakyat, penerima kekuasaan dari rakyat, saya bertekad untuk memenuhi janji dan sumpah saya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita luar biasa. Tapi kita harus akui kelemahan dari elit kita. Kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap pinter dan cemerlang, ternyata kalah pinter dengan koruptor dan penipu-penipu dan manipulator-manipulator. Saudara-saudara sekalian, saya ambil kesimpulan dan akan saya panggil Jaksa Agung, semua penegak hukum. Ini PKS banyak juga tepuk tangannya ini. Sayang pemilu masih lama itu. Enggak. Kembali nih, serius, ini serius. Kalau banyak emak-emak aku grogi juga di sini. Enggak, ini serius ya, kembali. Saya akan panggil, ternyata iya, koruptor-koruptor itu memang luar biasa lihainya dan merugikan bangsa cukup parah.
Dan korupsi yang paling besar, penyimpangan yang paling besar itu yang setengah korupsi. Atau korupsi yang tersamar. Ya, seolah legal tapi nyolong. Ini pinternya orang pinter. Repotnya orang pinter itu sering pinter nyolong. Aku heran juga ini gimana caranya itu. Jadi saudara-saudara, yang paling parah adalah kerugian sistemik. Ya, koruptor itu brengsek. Dia nyolong. Berat. Ada yang nyolong 2T, ada yang nyolong 3T. Ya kan saya lihat banyak geleng-geleng kepala. Nah inilah untuk orang PKS 2T banyak sekali. Benar ya? Begitu aku omong 2T, ada yang geleng-geleng kepala 2T. Kalau saya cerita berapa ratus T uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian nggak geleng-geleng kepala lagi kalian. Harus panggil dokter. Serius. Ini saya karena banyak wartawan, saya harus hati-hati bicara. Jadi saudara-saudara, tapi saya yakin di dalam hatinya wartawan-wartawan, sebetulnya apa yang saya ngomong, mereka merasakan. Karena wartawan pun penghasilannya sedikit. Benar. Yang mungkin duitnya banyak, ya bos-bos kalian. Tapi wartawan ya gajinya, ya kan? Jadi saudara-saudara, ini adalah yang saya lihat, ya, yang kita harus beresin nanti semua ini adalah suatu, menurut saya, perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elit kita selama ini sehingga kekayaan kita terkeruk. Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia. Itu terdapat 1.000 tambang ilegal. 1.000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Menutup yang selama ini hampir 80% hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun. 80% timah kita tutup dan nyelundupnya macam-macam. Ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry, ada yang pakai. Sekarang tutup. Tidak bisa keluar. Sampan pun tidak bisa keluar. Kita perkirakan
September, Oktober, September, Oktober, November, Desember, kita bisa selamatkan 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan 45 triliun. Dari 2 pulau ini saja. Tetapi yang lebih merisaukan tapi juga memberi harapan, ternyata limbahnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Jadi saudara-saudara, mungkin pejabat-pejabat kita tidak mengerti, dia kira limbah. Padahal tanah jarang. Makanya ini sekarang saya perintahkan Bea Cukai itu harus merekrut beberapa ahli-ahli kimia supaya ngecek. Dia lihat pasir, padahal ini pasirnya nilainya luar biasa. Saudara-saudara, di banyak bidang sama. Nikel, batu bara, boksit, hampir semua. Terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan sangat banyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan, dibersihkan. Tambang ilegal ditutup atau diambil alih untuk negara. Saudara-saudara sekalian, dan ini menjanjikan bahwa bila kita tegakkan ini, insya Allah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran-kebocoran kita tutup, sehingga negara akan punya kemakmuran. Saudara-saudara sekalian, masalah ini ternyata menyinggung kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menikmati penyimpangan sistemik ini. Menikmati penyimpangan sistemik ini. Dan mungkin mereka terusik, mungkin mereka sedang menyusun perlawanan. Dan kita terus investigasi kerusuhan-kerusuhan beberapa saat yang lalu. Yang kita melihat indikasi ada keterlibatan kekuatan-kekuatan tertentu untuk bikin gaduh, untuk menghentikan pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena mereka tidak ingin Indonesia makmur. Mereka tidak ingin rakyat Indonesia hidup sejahtera. Mereka ingin meneruskan paradoks yang kita alami sekarang. Kekayaan begitu besar hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ini yang akan saya lawan, ini akan saya lawan. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian, semua partai politik termasuk PKS bersama saya, mari kita lawan ini. Saudara-saudara, saya benar-benar tidak membenci siapapun.
Tapi saya katakan bahwa perintah Undang-Undang Dasar, perintah pendiri-pendiri bangsa kita adalah bahwa bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar kita. Dan hanya itu, saudara-saudara, hanya itu yang bisa menyelamatkan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Saudara-saudara sekalian, saya menjelang 1 tahun menerima mandat, saya sekarang berdiri dengan penuh kepercayaan diri dan keyakinan. Karena dalam 11 bulan kita telah membuktikan dengan itikad yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan hati yang ikhlas, dengan cinta tanah air dan cinta rakyat, kita bisa berbuat banyak. Kita telah menyelamatkan minimal 300 triliun rupiah. 300 triliun rupiah inilah yang kita pakai untuk makan bergizi gratis. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu. Tapi namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan, saya kira dalam sejarah dunia. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. Ada kekurangan? Ada. Tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Kita tidak bisa menduga. Kita mungkin PKS yang di daerah-daerah merasakan pasti. Tapi banyak elit Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh. Saudara-saudara sekalian, dengan program makan bergizi ini menjadi strategis, menjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan lapangan di akhir tahun, di awal tahun depan, Januari Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat. Bahwa tiap hari kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan,
kita butuh ayam, kita butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri. Di puncaknya nanti tahun depan, kita akan gelontorkan mendekati 300 triliun untuk makan bergizi. 300 triliun, persisnya berapa Menseknek? 335 triliun. Yang adalah 20 miliar dolar. 20 miliar dolar kita kirim ke desa-desa. 335 triliun kita kirim ke desa-desa, saudara-saudara. Yang selama berapa puluh tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta. Dan di Jakarta sering mengalir ke luar negeri, menetap di luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia. Kita balik sekarang, uang masuk ke desa-desa. Dan saudara-saudara, dalam ilmu ekonomi, ada yang disebut the philosophy of money. Kalau 1 rupiah beredar di suatu tempat, rupiah itu bisa menimbulkan 2, 3, 4 rupiah baru yang beredar. Jadi saudara-saudara, kita bisa bayangkan kegiatan ini yang saya sebut tadi 300 triliun itu bisa menciptakan kehidupan ekonomi senilai 600 triliun. Mungkin 900 triliun. Karena apa? Karena tiap hari rakyat desa itu tahu bahwa dapur itu memerlukan sekian ratus kilo beras, sekian timun, sekian sayur, sekian ikan, sekian telur, sekian ayam. Jadi dia punya captive market, dia punya off take, dia punya sesuatu harapan yang pasti. Petani-petani kita dari dulu justru waktu panen dia risau. Waktu panen harga jatuh. Tapi sekarang karena yang akan menerima, yang akan mengambil hasilnya adalah rakyat sendiri, adalah saudara-saudara mereka sendiri, adalah pemerintah mereka sendiri. Jadi mereka punya jaminan pasar. Mereka tidak akan punya panen yang tidak terserap. Ini saudara-saudara sasaran kita. Dan ini kita sudah hampir sampai di titik itu. Jadi saudara-saudara 30 juta kita bangga. Kita risau masih ada. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya, dan langkah-langkah preventif lainnya. Saudara-saudara, kita mengerti 30 juta suatu prestasi. Tapi ingat, sasaran kita masih jauh. Sasaran kita adalah 82 juta penerima manfaat. 30 juta kita boleh bangga, tapi saya sebagai presiden masih sangat sedih
karena masih 50 juta anak-anak dan ibu hamil yang menunggu. Tapi kita tidak bisa paksakan untuk lebih cepat. Sekarang saja bisa terjadi penyimpangan. Bayangkan kalau kita paksakan dengan secepat-cepatnya, mungkin penyimpangan dan kekurangan bisa lebih dari itu. 30 juta prestasi dan saya yakin ini akan meningkat. Ya, tidak linier tapi akan meningkat. Tetapi ya inilah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapak, saya bangga dengan 30 juta tapi saya masih ingat 52 juta anak-anak kita masih berharap, masih menunggu dengan ibu-ibu hamil. Tapi saudara-saudara, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, kita tidak takut dengan kesulitan, kita tidak takut dengan tantangan, kita tidak boleh gentar dengan masalah. Kita selesaikan, kita hadapi, kita atasi, kita kerja keras untuk rakyat yang kita cintai, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, tadi saya singgung bahwa banyak kekurangan kita, banyak kesulitan kita, bahwa ada penyimpangan sistemik. Ya, sistem ini harus kita perbaiki dan insya Allah dengan dukungan saudara-saudara kita akan memperbaiki sistem ini. Tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan yang sekian ratus juta rakyat. Kita harus berani memperbaiki sistem yang keliru, sistem yang salah, sistem yang memungkinkan kekayaan kita diambil tiap hari, tiap bulan, dibawa ke luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia. Ini harus kita hentikan dan akan kita hentikan. Saya mohon doa saudara-saudara, saya mohon dukungan saudara-saudara supaya Presiden Prabowo Subianto lebih berani lagi, saudara-saudara. Saya berharap semua organisasi dengan jalur, dengan sayap-sayap, dengan jaringan saudara-saudara sekalian, saya sudah bicara ke ulama-ulama, saya sudah bicara ke tokoh-tokoh agama, sampaikan ke semua rakyat, sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak, kasih tahu ke anak-anaknya, jangan mau diadu domba. Jangan mau dihasut. Kalau memperjuangkan demokrasi, kalau memperjuangkan hak asasi manusia, kalau memperjuangkan keadilan, kalau memperjuangkan perlawanan terhadap korupsi, tidak dengan kerusuhan, tidak dengan bakar-bakar, saudara-saudara sekalian. Apalagi yang dibakar dibangun dengan uang rakyat. Katanya memperjuangkan demokrasi. Lembaga demokrasi, gedung DPR, DPRD dan dibakar. Membuat kerusuhan, membuat bom molotov. Ini adalah kejahatan. Ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat. They are evil. Mereka zolim. Mereka ingin membuat kekacauan. Mereka ingin mengadu domba. Mereka ingin menghentikan kebangkitan bangsa Indonesia. Selalu diberikan pesimisme. Selalu diberikan gambar yang menurunkan harapan. Saudara-saudara, saya juga bisa. Saya punya data itu semua.
Tapi saya harus menyaring dan saya harus melihat. Dan saya melihat bahwa tadi baru berapa bulan, tapi dengan itikat baik, dengan niat untuk melakukan pemerintahan yang bersih, kita buktikan kita bisa menyelamatkan 300 triliun, mungkin lebih. Di semua bidang banyak kekurangan. Makanya kita kerja keras. Kita kerja keras. Saya kasihan sama menteri-menteri saya sebetulnya. Malam minggu ratas. Hari minggu ratas. Karena saya katakan kepada mereka. Saya kutip apa yang disebut oleh Bung Karno pernah. The hungry stomach cannot wait. Perut yang lapar tidak bisa menunggu. Anak-anak yang berharap tidak boleh menunggu lama-lama lagi. Kita harus kerja keras. Dan kita sedang kerja keras. Saudara-saudara, prestasi pemerintah yang saya pimpin cukup membanggakan, karena itu sekarang kalau saya diundang oleh parpol, saya semangat datang. Karena saya bisa cerita, ya kan? Dan karena saudara juga bagian dari koalisi saya, ya kalian ikut bangga juga dong. Iya kan? Tapi kau perhatikan enggak? Baru setelah Agustus lah aku lebih berani tampil. Benar? Terus terang aja, bulan-bulan pertama pemerintah komunikasinya kurang, saya akui. Karena kita lagi kerja. Kita komunikasi sering, bicara baik-baik, tapi hasilnya nggak ada. Malu. Malu sama rakyat, kasihan sama rakyat. Saya kalau keliling daerah, anak-anak keluar dari rumah, mereka teriak, Pak, makan bergizi, Pak. Oh ya, sudah terima? Belum, Pak, belum terima. Bayangkan itu, gimana itu? Aduh, sabar ya. Habis itu langsung kepala BGN saya telepon. Kepala BGN sudah botak kepalanya itu. Saudara-saudara, sekarang pupuk sampai ke petani. Tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini. Habis itu pupuknya menghilang, nggak tahu kemana. Ya. Saya pernah diberitahu waktu saya hapus semua itu, saya perintahkan dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi oleh negara, uang rakyat, maka pupuk itu harus langsung ke petani. Jangan terlalu banyak perantara. Habis itu ada yang sampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak kehilangan loh, kehilangan dukungan. Kenapa? Pak, ada 27.000 distributor. Sekarang mereka kehilangan, Pak. 27.000 distributor. Saya bilang, berapa petani yang ada di Indonesia? 30 juta kakak dengan suami istri, 100 juta. Menang mana? 27.000 atau 100 juta? Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu itu distributor itu ya. Saya tahu itu. Ponaannya bupati, sepupunya, tim suksesnya,
Maaf deh. Kan kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Habis itu, udahlah. Kita sudah tahu kan, kalau bupati nanti dia yang harus tanda tangan, nanti dia cek. Oh, kecamatan itu nggak milih gue. Desa itu nggak milih saya. Nggak deh, pupuknya kurangi aja. Kasih yang milih gue. Ya, ini yang nggak benar, saudara-saudara. Dan waktu saya perintahkan potong mata rantai ini, yang 27.000 kecewa, ya kan? Ada kader Gerindra yang pinter, dia datang ke Menteri Pertanian, Pak, kalau bisa yang 27.000 diganti kader-kader Gerindra aja. Ada wartawan sih. Pokoknya saya bilang, nggak ada itu. Tidak ada yang gantikan. Dari Papuk sampai gitu, nggak ada. Itu hak, mau petaninya milih PKS, milih Demokrat, mau nggak ada urusan. Politik adalah politik. Hak adalah hak. Politik itu di kotak suara. Urusan si warga negara dengan hati nuraninya dan dengan yang maha kuasa di atas. Nggak ada urusan. Namanya kader kan, lihat kesempatan. Nggak ada. Nggak ada kader-kader Gerindra yang datang-datang lagi ke menteri-menteri. Macam-macam lagi, nggak ada itu. Ya kan? Saudara-saudara, dan kenyataan, coba cek. Ya kan, di mana coba? Sumatera Barat saya kalah. Ya kan? Terlalu semangat nih. Minta izin boleh ya? Sedikit. Panitia saya dibatasi sampai jam berapa ini? Saudara-saudara, ternyata cek Sumatera Barat, pupuk lancar nggak di situ? Aku kalah juga di Aceh, ya kan? Coba cek, ya kan? Pupuk lancar nggak? Coba cek bupati-bupati PKS, ya kan? Nggak ada. Kita harus dewasa, kita harus jadi bangsa yang dewasa. Kita ingin menang, tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Tapi oke, yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, ya politik seperti itu, politik juga harus rame, ya kan? Nggak ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak?
Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Kita akan membentuk koperasi desa dan kelurahan di 80.000 desa. Saudara-saudara sekalian. Ini akan terwujud dan rakyat akan nanti punya kekuatan ekonomi. Karena kita anggap semua penduduk desa itu otomatis jadi anggota koperasi desa merah putih tersebut. Otomatis. Jadi dia akan dapat barang-barang dengan harga yang semurah-murah yang kita bisa capai. Kita percepat mata rantai distribusi. Semua produksi mereka kita bisa serap. Kita akan bikin supermarket milik koperasi di setiap kabupaten. Kita akan bikin hypermarket di tiap provinsi dan hypermarket di pusat Indonesia. Jadi semua produk dari petani kita, nelayan kita, UMKM kita beri tempat, beli pasar yang baik, yang bagus. Saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung bahwa hitungan kita akan meringankan beban hidup rakyat kita dengan signifikan. Beras akan murah, minyak goreng akan murah, LPG bersubsidi akan sampai, pupuk bersubsidi harus sesuai harga jual, dan nanti kita akan bikin tenaga surya di tiap desa. Sehingga nanti tiap desa kita akan mandiri. Saudara-saudara. Perumahan rakyat hari ini, berapa jam lagi saya akan resmikan pembagian rumah 25.000 rumah. Hari ini. Kita sudah tingkatkan kuota, fasilitas, likuiditas, pembiayaan perumahan ke 350.000 penerima. Saudara-saudara sekalian, kita akan membangun ratusan ribu rumah. Memang ini tidak bisa seketika, tapi dalam minggu-minggu akan datang, bulan-bulan akan mendatang, kita akan perlihatkan, membuktikan kepada rakyat real. Kita serius, tanah-tanah negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal, kita peruntukkan untuk perumahan rakyat tercapai. Tidak semata-mata selalu untuk perumahan mewah. Justru perumahan untuk rakyat yang paling bawah kita harus siapkan dan akan kita siapkan. Saudara-saudara, pembangunan 100 desa nelayan sudah berjalan dan kita akan tambah minimal 1.000 desa nelayan. Harapan kita tahun depan akhir bisa sampai 2.000 desa nelayan. Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan berarti 4 juta nelayan. Dengan istri dan anak 2 itu berarti 16 juta. 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat. Yang tadinya tidak punya pabrik es akan punya pabrik es. Yang tadinya tidak punya dermaga akan punya dermaga. Yang tadinya tidak punya gudang
cold storage akan punya gudang cold storage. Saudara-saudara, kita sudah uji coba satu desa nelayan di Papua, di Biak. Ternyata penghasilan nelayan itu naik minimal 60%. Ada yang naiknya 100%. Kita akan bangun 20.000 hektar tambak di Pantura, Jawa Barat sebagai awal. Ini akan membuka 130.000 lapangan kerja. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah merintis cetak sawah baru 480.000 hektar. Yang sudah dikerjakan adalah 280.000 hektar. Saudara-saudara, produksi beras kita tertinggi sepanjang sejarah NKRI, tertinggi. Dan masalahnya sekarang adalah kita kekurangan gudang. Karena itu saya sudah mengalokasikan 100 gudang baru untuk Bulog, akan bangun 100 gudang baru masing-masing di tanah sekitar 5 hektar gudang tersebut. Gudang modern yang bisa, dan itu mereka hanya butuh 5 triliun. 5T. Karena penghematan kita dari macam-macam kebocoran dan korupsi yang kita cegat, sekarang Presiden Republik Indonesia agak gagah sedikit. Kalau untuk kepentingan rakyat, setuju. Turunkan uang segera. Saudara-saudara sekalian. Kalau untuk hura-hura, kita kurangi. Maaf, kita kurangi kunjungan-kunjungan kerja, anggota-anggota DPR, kunjungan kerja, apa itu, FGD, ya. Rapat-rapat di mana-mana, ya, kita kurangi. Saudara-saudara, kita juga akan modernisasi 1.500 kapal nelayan. Ini akan menghasilkan 600.000 lapangan kerja baru. Gaji guru sudah kita tingkatkan dan kita sudah memberi tunjangan layak bagi guru-guru non-ASN. Dan sekarang tunjangan guru ditransfer langsung ke rekening penerima. Enggak liwat ini, karena kita sudah lama jadi orang Indonesia. Tiap liwat, potong sedikit. Tiap liwat, potong sedikit. Ya sudahlah, ya kan. Sudah lama jadi orang Indonesia. Saudara-saudara, kita akan bangun 20 sekolah unggul Garuda, 80 sekolah unggul Garuda transformasi, dan total 6 SMA Taruna Nusantara di daerah-daerah. Dan rencana saya akan membangun 20 politeknik di daerah-daerah yang ketinggalan, yang terbelakang. 20 politeknik. Rakyat, sekolah rakyat sudah kita bangun 165 titik dan kita menuju ke 500 sekolah rakyat. Tapi saya sedang merencanakan dan saya sedang melihat keuangan, saya ingin membuat sekolah unggulan terpadu di setiap kecamatan. Saya tidak tahu berapa tahun akan tercapai, tapi kita harus berani mulai, saudara-saudara sekalian. Jadi
menghadapi masalah membutuhkan keberanian, bukan jiwa yang kecil. Tentukan tujuan, kerahkan pikiran, tenaga, rencanakan dengan baik, cari sumber daya, wujudkan, atasi masalah. Dan nanti akan ada yang nyinyir, apakah bisa? Uangnya dari mana? Uangnya dari yang bocor-bocor itu, Bung. Saudara-saudara, tahun ini juga akan kita bagi 330.000 layar digital interaktif. Satu layar tiap sekolah di seluruh Indonesia. Termasuk 330.000 termasuk pesantren. Iya. Insya Allah termasuk pesantren-pesantren. Saudara-saudara, artinya di tiap sekolah tahun ini baru satu tiap sekolah. Tapi tahun depan kita akan tambah 3 layar tiap sekolah. Jadi nanti tiap sekolah akan punya 4 layar. Di layar itu, bagi sekolah-sekolah yang di daerah kesulitan guru-guru tertentu, kita akan siarkan pelajaran dari pusat. Dengan guru-guru terbaik. Dengan animasi dan layar ini ternyata adalah layar interaktif. Jadi dari pusat kita bisa buka chat, kita cek SMP sekian, desa sekian, kecamatan sekian, kita buka tak, kelihatan gurunya ada atau tidak. Ya kan? Kita bisa monitor. Saudara-saudara, ini jalan pintas kita harus kerahkan semua upaya kita untuk tingkatkan kemampuan pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Bangsa Indonesia harus terdiri dari rakyat yang pandai, yang kuat, yang semangat, yang berani, yang gembira. Ini yang kita harapkan dari sekolah-sekolah kita. Saudara-saudara, salah satu prestasi kita, 10 menit ya. Ini nanti ustadz ini udah ini udah waktu, waktu sholat ya. Ini, Tapi habis sholat saya siap kembali lagi kalau mau. Salah saudara-saudara sekalian ngundang saya itu. Prabowo Subianto jangan dikasih podium. Di PBB aja saya lupa pakai pukul-pukul meja sampai saya disindir-sindir oleh Trump, dia bilang gitu. Ini orang gitu, pukul-pukul meja, dia bilang. Ini dia lagi semangat. Bagaimana kalau dia marah? Aduh, minta ampun, ini adik kuasa. Saudara-saudara, salah satu prestasi kita yang harus kita syukuri, kita telah membentuk suatu dana Sovereign Wealth Fund, dana kedaulatan, yang kita beri nama Danantara Indonesia. Danantara adalah singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya, energi, kekuatan, Anagata, masa depan Nusantara. Jadi dana ini adalah kekuatan energi masa depan Indonesia. Ternyata kaget
banyak di antara kita, termasuk saya, tidak menduga kalau kita kumpulin semua aset milik negara, nilainya adalah lebih dari 1.000 miliar dolar. 1 triliun. 1060. Kumpulin semua. Ternyata kita ketemu aset di sini, aset di sini, aset di sini. Luar biasa itu. Jadi banyak birokrat kita yang pinter sembunyikan aset. Seribu triliun. Tinggal manajemen. Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu, ya. Diberi kepercayaan oleh negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Saya mau kirim kejaksaan sama KPK untuk ngejar-ngejar itu semua. Bagaimana? Sudah perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam. Saudara-saudara, kita kasih kesempatan mereka bersihkan itu BUMN. Saya berharap dari dalam 2-3 tahun, 4 tahun kita bisa bersihkan. Ya. Saudara-saudara, kalau dagang yang biasa, ya, itu harusnya hasilnya itu yang wajar itu 10% dari aset. Kalau aset kita 100, harusnya tiap tahun kita dapat hasil 10%. Iya kan? Jadi dari 1.000 miliar dolar harusnya negara kita dapat hasil 100 miliar dolar tiap tahun. 100 miliar dolar berapa itu? Menseknek. Menseknek ini ahli hitung. Berapa? 100 miliar dolar. Kali 16 ribu. 1.600 triliun. 1.600 triliun, saudara-saudara. Harusnya. Oke, karena kita orang Indonesia yang 10%. Ketawa ini PKS ini. Kalau dari 10% oke deh. 5%. 5% harusnya 50 miliar dolar kan? Berarti 800 triliun. Iya kan? Enggak defisit kita. Enggak juga 5%. Ya udah deh, enggak 5%, 3%. Enggak juga. Tapi kita kasih target mereka ini dalam 3 tahun kita tunggu. Kita tunggu hasil mereka. Insya Allah akan mencapai yang kita harapkan, saudara-saudara. Masih ada 5 menit. Saudara-saudara, saya percaya Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja. Jutaan lapangan kerja. Cek kesehatan gratis, pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, sekarang sudah sampai 36 juta warga negara. Termasuk ibu hamil. Saudara-saudara, pemerintah sudah berhasil menguasai kembali 3,2 juta hektar kebun kelapa sawit yang bermasalah, yang melanggar aturan, yang tidak tertib.
yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sudah dikasih tahu peringatan berkali-kali, bandel tidak mau, kita kuasai kembali. Tidak ada alasan, kita kembali sekarang milik negara. Dan ini akan membuka lapangan kerja minimal 1 juta lapangan kerja. Karena kita perintahkan kebun-kebun kelapa sawit itu harus nanti lahan-lahannya dibagi dalam bentuk inti rakyat. Jadi tiap rakyat yang perlu dan yang ingin, yang akan kita bagi 2 hektar masing-masing untuk dikelola. Jadi bukan korporasi besar kerjasama dengan rakyat kecil. Ini yang kita inginkan, ini adalah ekonomi kekeluargaan. Yang kuat, narik yang lemah, sama-sama kita meraih kemakmuran, saudara-saudara sekalian. Kita juga harus segera bangun tanggul laut Pantura Jawa. Untuk selamatkan pantai utara Jawa, segera akan kita mulai membangun tanggul sepanjang 535 km. Saudara-saudara. Ini akan selamatkan 50 juta rakyat kita. Dan juga begitu banyak kawasan industri di pantai utara. Dan ini mungkin membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Perhitungan kita mungkin ini butuh 20 sampai 25 tahun. Tapi kita tidak boleh ragu-ragu. Minimal kita mulai sekarang. Nanti ada generasi-generasi yang akan selesaikan. Perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Langkah itu harus kita lakukan dengan keberanian dan keputusan. Saudara-saudara sekalian, dalam APBN 2026 yang baru saja disetujui, dari alokasi tersebut 1.377 triliun akan langsung ke rakyat, tidak kemana-mana. Langsung ke rakyat, yaitu teruskan program Keluarga Harapan, beasiswa, sembako, bantuan iuran BPJS, renovasi sekolah, cek kesehatan gratis, dan semua program kita. Ini berarti ekonomi kita akan bangkit. Saudara-saudara sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih dukungan Partai PKS. Mari kita bahu-membahu, rapatkan barisan, bekerja untuk rakyat. Saya minta saudara-saudara sampaikan kepada semua keluarga besar saudara, jaringan saudara, bahwa Indonesia punya masa depan yang cerah. Syaratnya kita harus pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, untuk menyelamatkan kepentingan rakyat, saya tidak akan ragu-ragu menegakkan undang-undang dasar dan semua perundangan yang berlaku di Indonesia. Kalau ada yang menganggap pemerintah Indonesia ini bodoh, pemerintah Indonesia lemah, pemerintah Indonesia bisa dibeli, kalau ada yang menganggap itu terus, saya kira mereka akan terus kaget. Karena kita akan buktikan bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar dan tidak ragu-ragu menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara, sekali lagi terima kasih PKS. Minta maaf saya tidak siapkan pantun. Tapi saya masih ingat pantun lama saya. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambangan. Biarlah saudara mendapat kawan baru,
kawan lama dilupa jangan. Terima kasih, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. Dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini, Senin 29 September 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan resmi menutup Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera.